Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 4 November 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Anissa. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pasca penyitaan ribuan obat sirup berbahaya, pihak kuasa hukum PT UPI meminta kepada pemerintah dan Polri segera mengusut tuntas pemasok yang mencampur kandungan zat dietilen glikol maupun etilen glikol melebihi ambang batas aman. BPOM menyatakan obat sirup Uni Baby mengandung zat bahan berbahaya diduga penyebab gagal ginjal akut kini telah ditarik dari peredaran dan sejumlah pimpinan perusahaan farmasi telah diperiksa. Meski BPOM telah mengungkap kandungan obat sirup Uni Baby memiliki zat DEG dan EG melebihi batas aman kesehatan, namun pihak kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries Hermansyah Huta Galung mengingatkan pemasok bahan baku obat dari 3 perusahaan juga harus diperiksa. Hermansyah saat dikonfirmasi di Medan kemarin menduga ada pihak tertentu yang mencampurkan bahan baku DEG dan EG sebagai obat sirup melebihi batas aman kesehatan sehingga berdampak merenggut korban jiwa anak-anak. Untuk penyelidikan lebih lanjut kepada BPOM dan aparat kepolisian untuk segera mengungkap tuntas pelaku yang nekat mencampurkan zat mematikan ke dalam obat sirup anak-anak hingga merenggut nyawa anak bangsa. Meminta melalui persoalan ini mempidanakan farmasi bukan menjadi satu-satunya jalan untuk menjawab persoalan ini. Kaji lebih dalam dari mana datang bahan bakunya, mengapa ada kandungan EG-DEG di dalam bahan baku itu, dari negara mana itu asalnya, agar terungkap bahwa ini persoalan bukan persoalan salahnya farmasi, tapi ada unsur sengajanya oleh pihak-pihak yang mau menciptakan kisruh di bangsa ini. Begitu teman-teman. Ini kan menjadi... Kuasa hukum produsen farmasi PT UPI beberapa waktu lalu telah membuat laporan ke Polda Sumut agar segera melakukan penyelidikan terhadap 3 perusahaan pemasok bahan baku dietilen glikol dan etilen glikol. Pemirsa, pasca banjir beberapa hari yang lalu, warga di Kampung Mandaling Dusun 3, Kecamatan Seirampa, Kabupaten Sergai menderita penyakit kulit dan batuk. Salah seorang korban terdampak banjir, Ida Boruna Sution, warga Kampung Mandaling Dusun 3 Seirampa, sudah 4 hari tidur di emperan rumah tetangga yang tidak terkena banjir. Kondisi rumahnya masih tergenang air setinggi 50 cm, mengakibatkan barang-barang yang ada di dalam rumah harus ikut terendam air. Banjir seperti ini akan terjadi lagi jika hujan deras dan kiriman air dari hulu. Ida mengatakan meskipun air sudah mulai surut, namun ia dan keluarga belum bisa tidur di dalam rumah sehingga harus tidur di emperan rumah tetangga. Saat ini banyak warga yang mengalami penyakit kulit, gatal-gatal dan batuk. Warga berharap agar pemerintah melakukan pengorekan aliran Sungai Ular sehingga jika musim hujan turun, rumah warga tidak lagi tergenang banjir. Saat ini warga mengharapkan adanya bantuan makanan dan obat-obatan dari masyarakat dan pemerintah. Semalam kan udah surut, udah kami pel, udah turunin semua, tiba-tiba datang lagi air, ya udah biarkan aja. Jam berapa air semalam datang? Jam 9. Sampai masuk ke rumah berapa dalam tuh? Jadi tidurnya di sini, di pos ini ya. Kalau untuk obat-obatan atau makanan seperti apa Bu? Gak ada obat sendiri lah. Kalau gatal beli ini. Kasih obat sendiri. Pemirsa, tingginya curah hujan yang mengguyur Provinsi Sumatera khususnya Kabupaten Langkat membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Banjir juga disebabkan tidak berfungsinya pintu klep yang ada di seputaran aliran Sungai Batang Serangan. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Besitang dengan ketinggian 60 hingga 1 meter lebih. Banjir ini disebabkan oleh tingginya curah hujan sepekan terakhir sehingga mengakibatkan ratusan rumah warga terendam air.
Rusaknya pintu klep yang ada di seputaran aliran sungai juga salah satu faktor penyebab banjir. PLT Bupati Langkat Syah Afandin berkunjung ke lokasi guna melihat langsung warga Kabupaten Langkat yang terdampak bencana banjir. Syah Afandin mengatakan banjir yang dialami masyarakat sudah sering terjadi akibat ada 6 pintu klep yang rusak dan hilang sehingga pembuangan dan aliran air terhambat. Masyarakat kita yang jadi korban banjir, ya. Ada saya tengok yang sangat prinsip, ternyata pintu klep tempat penyaluran air, pembuangan air itu yang rusak. Sehingga masyarakat di sini walaupun hujan tidak terlalu tinggi intensitasnya, tapi berakibat dampak banjir ini. Itu sudah minta tadi provinsi, karena alhamdulillah provinsi sudah merespon untuk segera memperbaiki pintu klep yang rusak itu. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Langkat sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan banjir. Kepada masyarakat dihimbau untuk bersabar dan selalu menjaga kebersihan lingkungan agar banjir tidak terjadi setiap tahunnya. Pemirsa, diduga tanggul pembatas kebun dijebol perusahaan PT Sinarmas Kebun Kanopan Hulu. Akibatnya pemukiman warga terendam banjir di Kota Aik Kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sungai Ribonding Aik Kanopan tidak dapat menampung air akibat tingginya curah hujan. Akibatnya air sungai meluap menggenangi pemukiman warga. Seratusan rumah milik warga di dataran rendah terendam banjir dengan ketinggian antara 30 hingga 60 cm. Namun, warga korban banjir belum ada yang mengungsi dan masih bertahan di rumahnya masing-masing. Salah seorang warga korban banjir, Safrizal, mengatakan naiknya air menggenangi rumah warga sejak dini hari tadi hingga sore. Saat ini banjir sudah mulai surut. Dimulainya dari tadi malam. Ini banjir air. Ini masih naik atau gimana? Kayaknya udah pelan lah naiknya. Udah mulai surut sungai. Kalau harapan saya supaya pemerintah lebih mempedulikan daerah aliran sungai. Karena beberapa aliran sungai terutama di Kanopan, Kota Aik Kanopan itu tiap tahunnya menyempit karena dibangun perumahan-perumahan dan toko-toko. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Labuhan Batu Utara, Rusdi Effendi menjelaskan, selain tingginya curah hujan, penyebab lain terjadinya banjir disebabkan pihak perusahaan perkebunan PT Sinarmas Kebun Kanopan Hulu diduga membuka tanggul pembatas kebun. Sehingga pada saat hujan deras menyebabkan air dari lahan ribuan hektar milik perusahaan menggenangi daerah rendah di pemukiman warga sekitar Kota Aik Kanopan. Silakan Bapak tengoklah, mungkin udah surut, ini udah surut. Dari tadi kita lihat tadi perumahan tadi pun dampak banjir dari imbasnya air bah dari perkebunan Sinarmas inilah. Makanya ini kita coba bagaimana memediasi pihak perusahaan agar bisa segera menutup benteng ini sehingga dampak banjir berikutnya tidak lagi ada di sekitar lingkungan masyarakat atau di perumahan-perumahan yang ada di lingkungan ini. Warga berharap pemerintah dapat menertibkan bangunan di sepanjang aliran sungai Ribonding Aik Kanopan yang menyebabkan terjadinya penyempitan alur sungai dan melakukan normalisasi agar sungai dapat menampung tingginya curah hujan. Sementara itu, pemirsa, seribuan rumah warga di 2 kelurahan Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kamis sekitar pukul 01 dini hari terendam banjir. Tingginya curah hujan mengguyur Kota Aik Kanopan dan sekitarnya membuat 3 sungai, yaitu Sungai Titik Busuk, Sungai Ribonding Aik Kanopan, dan Sungai Balimbing yang membelah Kota Aik Kanopan meluap. Hingga pukul 16.00 WIB, kondisi luapan air di 3 sungai tersebut kian meninggi hingga mencapai 1,5 hingga 2 meter, merendam seribuan rumah warga yang terdapat pada dataran rendah di Kelurahan Aik Kanopan dan Aik Kanopan Timur. Selain merendam seribuan rumah milik warga, 3 unit rumah ibadah dan 3 sekolah
sekolah terpaksa diliburkan, serta puluhan ribu lahan pertanian perkebunan dan juga satu desa di Kabupaten Asahan, yaitu di Desa Ledong Barat, ikut terendam banjir. Salah seorang korban banjir, Suharjo Siagian, menjelaskan sejak ia tinggal di Aikanopan, banjir kali ini adalah banjir terbesar. Selain faktor tingginya curah hujan, banjir ini juga diduga akibat dari salah satu perusahaan perkebunan PMA melakukan pencucian drainase di dalam lahan miliknya dan berdampak saat hujan turun, air hujan di lahan perusahaan tersebut semestinya mengalir ke Sungai Kuasan Kabupaten Asahan, justru mengalir ke Sungai Rebonding. Ini faktornya PT Sopindo buang air ke arah Labura ini. Alasannya bisa begitu dari mana, Pak? Ya mulai dari air Bange sana lah. Biasanya kan jatah PT Sopindo itu ada cuci parit itu untuk membuang air ke Ledong. Nggak pernah begini situasi Labura ini. Baru tahun inilah. Warga meminta kepada pemerintah untuk menegur dan memberi sanksi kepada perusahaan tersebut agar aliran air pembuangan dari lahan miliknya dikembalikan pada alur sungai semula, yaitu Sungai Kuasan yang berada di Kabupaten Asahan, agar banjir besar ini tidak terulang kembali. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya yakni apel gabungan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan apabila terjadi bencana dilaksanakan di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Penyabungan. Apel gabungan kesiapsiagaan penanggulangan bencana diikuti personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polri, TNI, Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Palang Merah Indonesia, Tagana, Dinas Perhubungan, dan unsur terkait lainnya. Kegiatan ini sebagai upaya kesiapsiagaan personil dan peralatan dalam menghadapi musim penghujan. Di Kabupaten Mandailing Natal, setiap musim hujan berpotensi terjadi bencana, mulai dari bencana banjir, longsor, gempa bumi, gunung Merapi, dan tsunami. Apel kesiapsiagaan bencana ini merupakan bentuk koordinasi dan kesiapan personil dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Asisten 3 Sekda Kabupaten Mandailing Natal, Sahnan Batubara, mengatakan wilayah Provinsi Sumatera Utara berada dalam jalur Ring of Fire, sehingga Sumut masuk dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022. Dikatakan Sumut menduduki urutan ke-16 rawan bencana tingkat nasional, sementara untuk Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal berada pada posisi ke-8. Kondisi geografis dan geologis yang rawan terjadi bencana disebabkan oleh faktor alam dan non-alam, serta oleh perbuatan manusia itu sendiri. Kedepannya penanggulangan bencana di Kabupaten Mandailing Natal harus menjadi prioritas dan titik berat pada pencegahan dan mitigasi bencana. Begitu juga sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, khususnya di daerah rawan bencana. Menghimbau instansi dan perangkat daerah agar secara berkala menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan bencana sesuai situasi, kondisi, dan potensi ancaman bencana di lingkungan masing-masing. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Ya pemirsa, akibat kondisi banjir yang kian bertambah tinggi, sebanyak 1.600 jiwa warga korban banjir di 2 kelurahan di Kota Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Melihat kondisi banjir dari pukul 09.00 sampai pukul 14 WIB semakin naik, yang awalnya hanya 0,5 sampai 1 meter menjadi 1,5 sampai 2 meter, sehingga puluhan siswa salah satu SD swasta terpaksa dievakuasi tim BPBD Labuhan Batu Utara. Pelaksanaan evakuasi ini juga dilakukan kepada warga di sejumlah pemukiman yang terendam banjir. Karena keterbatasan sarana sampan, tim evakuasi bencana daerah yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati yang terjun ke lokasi banjir, mengevakuasi warga terjebak banjir, terutama warga yang sakit, orang tua jompo, wanita, dan anak-anak. Salah seorang warga korban banjir, Tari, mengatakan mereka terpaksa mengungsi ke tenda darurat karena kedalaman air banjir di rumahnya sudah mencapai 1,5 meter. Meskipun banjir sudah surut, namun kondisi rumahnya belum bisa ditempati. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan pangan, tenda pengungsian, dan tempat tidur untuk mereka. Nanti malah di Solo kalau apa kami ke sana, tempat pengungsian. Jadi dulu setawai sini melihat situasi ya? Iya, menengok situasi di sini. Jadi kondisi apa air sungai ini bagaimana? Ada surut? Kondisi sungai ini apa? Enggak, kasih kan surut, Pak.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Labuhan Batu Utara, Jamil Hasibuan menjelaskan bahwa sebanyak 1.600 lebih jiwa mengungsi akibat terendam banjir. Saat ini kita berkoordinasi dengan lintas sektoral yang memberikan dapur umum kepada masyarakat. Jadi sejauh ini ada berapa rumah yang hanyut dan rusak akibat banjir? Untuk saat ini pendataan belum begitu maksimal, tetapi diperkirakan ada beberapa rumah, tetapi belum kita ketahui jumlahnya berapa yang sebenarnya. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan sarana untuk pengungsian, namun sejumlah warga masih tetap bertahan di tenda darurat untuk menjaga keamanan di sekitar pemukiman warga. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Ya pemirsa, kapal patroli milik kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumut Kamis malam berhasil menangkap satu kapal berbendera Indonesia mengangkut balpres pakaian bekas asal Malaysia di perairan Pulau Berhala. Dalam video penangkapan pada malam hari pukul 22.15 waktu Indonesia bagian barat, kapal patroli tim gabungan penindakan Bea dan Cukai Sumut menangkap satu kapal motor cahaya baru GT34 membawa 449 balpres, satu pakaian bekas di perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, kapal tersebut terbukti membawa pakaian bekas tanpa dokumen resmi sengaja dibawa untuk diselundupkan ke Indonesia melalui jalur laut. Saat ini kantor Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan patroli rutin secara gabungan untuk menjaga di perbatasan Indonesia. Saat ini kapal beserta 6 orang ABK serta muatan dilakukan pengamanan dan langsung dibawa ke dermaga Bea Cukai di Belawan. Dalam kegiatan patroli rutin yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Sumut secara gabungan ini dapat menyelamatkan industri pakaian di dalam negeri dan mencegah masuknya narkoba melalui jalur laut.
Ya, pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia kini telah migrasi siaran analog ke digital atau yang disebut dengan analog switch off yang telah diberlakukan mulai 2 November 2022 kemarin. Seperti halnya di Kabupaten Tapanuli Utara, migrasi siaran analog ke digital di mana kanal siaran TVRI yang sebelumnya analog telah beralih ke televisi digital telah dapat ditonton dan disaksikan oleh masyarakat. Dalam migrasi siaran televisi analog ke digital ini, TVRI terus berbenah untuk mendukung migrasi siaran TVRI analog ke digital pada tanggal 2 November kemarin. Sebagai televisi pertama di Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang memiliki jangkauan luas menjadi potensi sebagai TV digital di wilayah Sumatera Utara. Bagi masyarakat yang ingin menikmati siaran TV digital, dapat memasang perangkat televisi digital atau disebut dengan set-top box, dan bila telah memiliki perangkat parabola, pemirsa tinggal hanya merubah kanal siaran TVRI pada frekuensi 3766. Selain itu, pemirsa tidak memerlukan biaya untuk berlangganan internet untuk menonton siaran digital. Terkait migrasi TV digital, di mana saat ini TVRI telah migrasi dari TV analog menjadi TV digital. TVRI semoga semakin terdepan dalam penyiaran publiknya dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menyaksikan siaran televisi melalui digital sangat berbeda karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrijal melakukan silaturahmi ke Mako Lantamal 1 Belawan yang diterima dan Lantamal 1 Belawan pagi tadi. Silaturahmi yang dilakukan guna menjalin kerjasama antara TVRI Sumatera Utara dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut terkait kegiatan TNI Angkatan Laut Belawan, khususnya pada HUT Marinir dan Hari Armada. Pada kesempatan itu, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan di Pangkalan TNI Angkatan Laut dan wilayah teritorialnya untuk disiarkan lewat program siaran TVRI Sumatera Utara. Dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo menyampaikan bahwa banyak kegiatan yang akan dilakukan yang sangat tepat diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan Lantamal 1 Belawan menyampaikan guna mensukseskan kerjasama antara TVRI Sumut dengan Angkatan Laut Belawan, pihaknya akan meminta agar kedua belah pihak terus berkoordinasi sehingga kerjasama dalam hal penyiaran program kerja dan kegiatan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Belawan dapat berjalan dengan baik. TVRI ini bisa, karena TVRI ini media yang memang bagus dan sudah cukup berpengalaman, tentunya bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan Angkatan Laut yang ada di Lantamal 1 ini, biar masyarakat di Sumatera Utara khususnya itu biar mengetahui apa yang kita kerjakan. Namun demikian tentunya kita butuh kerjasama dengan stakeholder yang lain di wilayah Sumatera Utara ini biar kita sama-sama, karena kita tidak bisa sendirian untuk bekerja. Karena untuk wilayah Sumatera Utara ini kita juga tidak sendiri, karena memang ada provinsi, ada kota, kabupaten, ada dari teman-teman Angkatan Darat, teman-teman TNI AU, dan teman-teman polisi. Tentunya ini kita harus bersinergi. Tentunya untuk kesejahteraan pembangunan Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Sumatera Utara biar sejahtera. Terkait dengan tugas TNI Angkatan Laut mengawasi aktivitas di laut dalam mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang, khususnya narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut, pihak TNI Angkatan Laut terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Dan Lantamal 1 Belawan mengatakan bukti pengawasan dan penindakan yang dilakukan sudah beberapa kali menggagalkan masuknya narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo berharap agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai informasi terkait dengan adanya isu penyeludupan narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut sehingga dapat dicegah dan ditindak. Di samping tugas pertahanan, kita melaksanakan tugas-tugas terkait dengan penegakan hukum di sana. Karena tugas TNI Angkatan Laut selain penegakan kedaulatan juga ada penegakan hukum sesuai undang-undang. Sehingga TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya itu adalah melaksanakan perintah undang-undang. Dalam hal kita melaksanakan operasi di sini terkait dengan pengamanan
wilayah khususnya di wilayah kerja Lantamal 1 ini di bawah jajaran Koarmada 1. Untuk KRI yang operasi di sini itu dikendalikan oleh Panglima Armada 1 khususnya. Kami juga melaksanakan operasi dengan KAL yang ada di Lantamal 1 yang kami miliki. Dan ini bersinergi dengan unsur-unsur yang lain yang ada di sini. Dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo berharap agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai informasi terkait dengan adanya isu penyeludupan narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut sehingga dapat dicegah dan ditindak. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong agar perencanaan pembangunan daerah tetap berdasarkan data dan informasi yang akurat serta up to date sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Arief Sudarto Trinugroho, saat membuka rapat koordinasi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan sosialisasi kolaborasi antar wilayah, antar lembaga. Dalam rangka pencapaian indikator makro pembangunan daerah di Hotel Grand Mercure, Kota Medan. Saat ini, pembangunan berkaitan erat dengan penggunaan data dan informasi. Hal tersebut sesuai amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa pembangunan daerah harus berdasarkan data dan informasi yang dikelola pada sistem informasi pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Arief Sudarto Trinugroho mengatakan, Pemprov Sumut juga melakukan terobosan melalui inovasi untuk meningkatkan capaian indikator makro pembangunan sesuai target pembangunan nasional. Langkah tersebut diambil untuk mendapatkan kondisi makro pembangunan dan kebutuhan investasi guna pencapaian prioritas pembangunan di daerah. Ada beberapa cabang olahraga yang bisa di dalam indoor ini dilakukan. Bisa juga nanti mungkin kegiatan-kegiatan yang perlu ruangan besar indoor bisa dimanfaatkan ini dengan tadi kapasitas bisa mencapai 3.000 pengunjung. Dan tempat ini menurut saya premier ini di atas. View-nya langsung ke danau sana dan udara di sini kan cukup baik. Ya, tinggal nanti Pak Bupati mungkin bagaimana kelanjutan karena saya dengar fasilitas sarana prasarana pendukung lainnya perlu juga nanti tambahan anggaran. Tinggal dari Pak Bupati nanti bagaimana mendesain dan merencanakan anggaran itu. Mudah-mudahan provinsi bisa memberikan bantuan lagi. Ada Mas. Sementara PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Sumut, Hamri Rizal Lubis, mengatakan kawal dilaksanakan untuk meningkatkan kolaborasi antar wilayah dan antar lembaga, sehingga dapat meningkatkan indikator pembangunan daerah sesuai target pembangunan jangka menengah daerah dan target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Provinsi yang telah mensupport pembangunan gedung GOR olahraga ini, yang mana ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, terlebih Samosir sebagai daerah destinasi pariwisata nasional, selama ini belum ada GOR dan diharapkan setelah ada GOR ini nanti akan bisa menggelar event-event baik skala nasional maupun skala daerah dulu. Demikian. Iklan, Bang. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musara Jeksah meninjau pembangunan gelanggang olahraga GOR Kabupaten Samosir di Lumban Sihombing, Kecamatan Pangururan kemarin. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia.
bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ya pemirsa, keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hari ini melaksanakan pengajian di kantor Dharma Wanita Pemprovsu di Medan yang dihadiri penasehat Dharma Wanita Persatuan Pemprovsu Nyonya Nawal Edi Rahmayadi. Pengajian ini adalah pengajian rutin bulanan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Adapun anggota Dharma Wanita yang mengikuti pengajian ini adalah anggota Dharma Wanita instansi vertikal pusat maupun unit-unit dinas pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk yang berada di kabupaten kota di Sumatera Utara yang mengikutinya secara virtual. Pada pengajian rutin bulanan Dharma Wanita Pemprovsu ini dipilih tema yaitu waris dalam pandangan Islam. Sementara tausiah disampaikan oleh Ustazah Hajah Yusra Jalil. Pada tausiahnya, Ustazah Hajah Yusra Jalil menjelaskan bahwa waris kerap menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat selama ini yang dapat membuat hubungan antara keluarga saling tidak kompak dalam hidup secara kekeluargaan. Dikatakan para suami istri di dalam keluarga agar mendidik anak-anak mereka agar mencintai Al-Quran dan tidak tergila-gila dengan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia. Bahkan dihimbau agar suami sebagai kepala keluarga agar terus memberikan waktu bagi istri termasuk juga untuk anak-anak dalam keluarga. Ia menyatakan harta waris tidak hanya sekedar harta pusaka dan di dalam Al-Quran itu yang diwarisi adalah Quran. Ia mengatakan perpindahan hak milik berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan itu bukan hanya sekedar harta pusaka. Dalam Quran warisan itu yang mau diwarisi adalah Quran. Di dalam surah Al-Mu'min, surah 23, ayat dari Qad Aflahal Mu'minun sampai ayat 10. Semoga masyarakat tahu mana hak, mana yang tidak hak, supaya tidak tergantung, tidak memakan hak orang lain. Sementara itu, penasehat Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara Nyonya Nawal Edi Rahmayadi mengatakan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu melakukan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota agar dapat menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Ibu Dharma Wanita seluruhnya di 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara pada hari ini kita mendengarkan pengajian dari Al-Ustazah Yusra Jalil. Semoga ibu-ibu semuanya sudah mendengar dan mendapatkan manfaatnya dari ceramah tadi. Karena kita selalu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menuntut ilmu. Sehingga apa yang kita dapatkan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Ya, pemirsa, menguatkan penata layanan gereja dengan kebersamaan dan kerukunan menuju gereja yang unggul melayani menjadi komitmen Jemaat Gereja Kristen Protestan Angkola ke depan. Komitmen penata layanan gereja GKPA ini diungkapkan jemaat dan para majelis serta pucuk pimpinan usai melaksanakan tata ibadah pembukaan rapat Majelis Pusat GKPA ke-87 di Medan kemarin. Melalui tema hidup bersama dengan rukun untuk memperbaharui, dicetuskan secara bersama melalui kata-kata sambutan, mulai dari panitia, termasuk yang mewakili peserta rapat Majelis Pusat, juga pucuk pimpinan gereja GKPA. Bahkan, pada ibadah rapat Majelis Pusat GKPA ke-87 ini, Praeses Distrik 3, Pendeta Guswin P. Simbolon STH, pada khotbahnya selalu menekankan seluruh jemaat GKPA dimanapun berada,
agar tetap menjalin kebersamaan dan kekompakan demi kemajuan gereja GKPA, baik saat ini maupun pada masa mendatang. Pada ibadah pembukaan rapat Majelis Pusat ke-87 ini, melalui doa dan sambutan, para jemaat serta majelis maupun pucuk pimpinan berkomitmen akan selalu mengutamakan hidup bersama rukun dalam kebersamaan. Pada sisi lain, bahwa kerukunan harus berlangsung dengan baik lewat kebersamaan yang diciptakan melalui gotong royong maupun melalui rencana strategi yang akan dilaksanakan demi kemajuan gereja GKPA. Eporus GKPA Pendeta Ramos Bengbeng Batuna Simanjutak STH mengharapkan agar rapat majelis yang akan berlangsung beberapa hari ini harus mampu menghasilkan berbagai program kerja dan rencana strategis untuk menjawab tantangan ke depan, termasuk meneladani semangat para jemaat GKPA pada dahulu kala ketika mereka membesarkan gereja GKPA. Demikian halnya seluruh jemaat juga harus mendukung segala program yang telah digariskan demi kemajuan gereja GKPA. Dalam usia 47 tahun kita melihat bagaimana dampak kebersamaan itu sungguh-sungguh memajukan GKPA. Contoh sederhana, ketika Manjai hanya 22 gereja yang dipajai, dan itu pun mayoritas gereja-gereja kecil. Setelah 47 tahun, sekarang sudah mencapai 273 perlegutan di GKPA. Lain lagi distrik, resort, pos PI, dan pengembangan. Minta pertolongan Tuhan melalui rapat Majelis Pusat ke-87 tahun ini, di periode kedua reformasi, bisa kita wujudkan tema GKPA hidup bersama dengan rukun untuk membaharui. Sehingga di tahun 2041 nantinya, faktor kebersamaan itu akan menghasilkan gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Sementara itu, Sekretaris Panitia Harmi Marpau menyampaikan terima kasihnya atas penyelenggaraan rapat Majelis Pusat GKPS ke-87 tahun 2022. Ia berharap melalui rapat Majelis Pusat ini dapat melahirkan atau menghasilkan berbagai program penting demi kemajuan seluruh jemaat, majelis, dan pucuk pimpinan gereja GKPA sesuai visi dan misi yang selama ini telah menjadi pedoman dalam memajukan GKPA. Supaya rapat ini dapat berjalan dengan baik, sukses dalam pelaksanaan, demikian juga sukses dalam hasilnya. Biarlah Tuhan yang membimbing supaya rapat ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesimpulan ataupun hasil rapat yang sangat berguna untuk GKPA selanjutnya. Terima kasih juga Renstra dari GKPA, apa permasalahan yang ditemui dan juga nanti akan dicari jalan keluar, evaluasi juga semua kegiatan yang akan menjadi perbaikan untuk di hari yang akan datang. Persaudaraan yang rukun itu alangkah. Ya pemirsa, guna mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, KPUD Lamongan Batu Utara melaksanakan sosialisasi pengenalan sistem informasi aplikasi Siakba kepada warga. Sosialisasi aplikasi Siakba ini bertujuan untuk mengenalkan sistem informasi pendaftaran bakal calon anggota PPK dan PPS sebagai badan ad hoc perpanjangan tugas KPUD Kabupaten pada tingkat kecamatan dan desa ketika pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Sosialisasi ini dilaksanakan kemarin di Desa Ledong Barat, Kecamatan Kuasan, Kabupaten Asahan yang berbatasan dengan Kota Ekanopan. Sosialisasi ini dihadiri perwakilan SKPD, OKP, tokoh masyarakat, dan alim ulama se-Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tujuannya adalah agar warga dapat mengoperasikan sistem informasi aplikasi Siakba pada saat proses tahapan pendaftaran anggota PPK dan PPS yang akan datang. Salah seorang komisioner KPUD Labuhan Batu Utara, Komisioner Divisi Sisdik Farmas dan SDM, Sabrul L. Fauzi menjelaskan, sosialisasi ini memperkenalkan sistem informasi aplikasi Siakba untuk mempermudah warga terutama yang berdomisili jauh dari kantor KPUD untuk mengikuti pendaftaran badan ad hoc yang akan dilaksanakan pada tahap pendaftaran anggota PPK dan juga PPS. Kalau untuk mendaftar menjadi PPK dan PPS,
baik itu pemilihan maupun untuk pemilu, itu melalui Satker KPU Kabupaten Labuan Batu Utara. Mereka yang ingin mau mendaftar, mereka langsung ke Satker KPU Kabupaten Labuan Batu Utara. Tapi dengan adanya Si Akba ini, mereka bisa melakukan pendaftaran diri melalui sistem aplikasi Si Akba itu. Jadi tidak perlu lagi datang membawa berkas ke Satker KPU Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mulai melakukan sosialisasi sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc Siakba kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Aplikasi Siakba yang telah diluncurkan Komisi Pemilihan Umum sebagai sistem informasi anggota KPU, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS, serta Badan Ad Hoc, harus dijelaskan pemanfaatan segala fiturnya kepada masyarakat Indonesia. Para pelamar PPK dan PPS serta Badan Ad Hoc Pemilu tahun 2024 melalui aplikasi Siakba dapat membuka akses URL siakba.kpu.go.id. Selanjutnya, beberapa ruang informasi serta formulir daftar atau register telah disiapkan, mulai dari identitas dan kelengkapan lainnya. Pelamar dipandu melalui fitur dan menu dalam Siakba hingga pengiriman data dan pendaftaran selesai. Pihak Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Nias Utara pada sosialisasi penggunaan aplikasi Siakba di Lotu kemarin menjelaskan untuk sementara ini Siakba masih belum dapat diakses. Namun, aktivasi dapat dilakukan pada saat dibukanya pengumuman pendaftaran PPK, PPS, dan Badan Ad Hoc Pemilu 2024 dalam waktu dekat. Pada aplikasi Siakba, pelamar anggota KPU dan Badan Ad Hoc tidak harus datang ke kantor KPU daerah untuk membawa berkas lamarannya, melainkan dapat dilakukan dari rumah melalui online. Aplikasi Siakba ini juga memudahkan untuk para pendaftar, karena di wilayah kita ini kadang-kadang kan masyarakat kita lokasinya itu jauh dari kantor KPU Kabupaten Utara. Nah, dengan adanya aplikasi Siakba ini, calon pendaftar menggunakan aplikasi ini dari tempat tinggalnya, atau kalau misalnya tempat tinggalnya itu kurang jaringan, bisa cari di tempat yang memang ada jaringan, tidak harus di kecamatannya yang dia daftar. Selain sosialisasi penggunaan aplikasi Siakba secara tatap muka, KPU juga akan terus melakukan sosialisasi melalui media serta saluran resmi penyelenggara pemilu, sehingga publik lebih awal teredukasi mengenai sistem dan metode kerja perekrutan keanggotaan KPU tingkat kecamatan dan desa. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Anissa, selamat sore dan sampai jumpa.